Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Suryani Tias, NIM 2003411000020 dari Universitas Trunojoyo Madura, Program Studi Ilmu Kelautan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 7 aksi mahasiswa dalam mewujudkan konservasi dan perlindungan mamalia laut di Indonesia. Jadi penjelasan kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah burung dan mamalia laut. Jadi penjelasan kali ini memiliki judul 7 aksi mahasiswa mewujudkan konservasi dan perlindungan mamalia laut di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eka Nurahema Ning Asih. Pertama-tama pasti kita bertanya-tanya tentang apa itu mamalia laut. Apakah sama antara mamalia yang kita ketahui sebelumnya, mamalia yang hidup di darat, dengan mamalia laut yang akan kita bahas kali ini. Jadi mamalia laut atau cetacea adalah kelompok hewan invertebrata yang melakukan aktivitas dan menghabiskan seluruh hidupnya di laut. Jadi mamalia laut ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia bernafas menggunakan paru-paru. Berbeda dengan ikan-ikan kebanyakan yang memiliki alat pernafasan berupa insang, si mamalia laut ini menggunakan paru-paru untuk dia bernafas. Untuk ciri-ciri yang kedua, dia bereproduksi dengan cara ovovivipar, artinya dia melahirkan anaknya. Untuk ciri-ciri yang ketiga, dia memiliki ukuran yang besar. Seperti yang kita ketahui bahwasannya mamalia laut umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan ikan-ikan yang ada di laut lainnya. Untuk ciri-ciri yang keempat, dia menyusui anaknya. Pada gambar yang ada di atas itu merupakan ilustrasi bagaimana si induk sedang menyusui anaknya. Letak dari kelenjar susu mamalia laut ini berada pada ketiaknya. Untuk ciri-ciri yang kelima, mereka tersebar di daerah subtropis dan daerah kutub. Selanjutnya, mengapa sih mamalia laut harus kita lindungi? Mamalia laut ini harus kita lindungi karena mereka memiliki peranan yang sangat penting bagi ekosistem sekitarnya. Yang pertama, mereka sebagai bioturbator yang memegang peranan penting untuk membentuk, mengubah, dan mempertahankan kondisi ekosistem, dari yang berukuran kecil seperti cacing polychaeta hingga yang berukuran besar seperti mamalia, sebagai contohnya dugong. Untuk peran yang kedua, sebagai contohnya, kotoran dari paus sperma merupakan karbon sink bagi samudra. Gangguan terhadap populasi mamalia laut dan predator utama lainnya menyebabkan pergeseran dominasi predator utama yang akhirnya menyebabkan terganggunya rantai makanan di laut. Setelah kita mengetahui apa itu mamalia laut, bagaimana ciri-ciri dari mamalia laut, dan mengapa mamalia laut harus kita lindungi, di sini terdapat 7 aksi dukungan terhadap konservasi dan perlindungan mamalia laut di Indonesia. Untuk aksi yang pertama adalah tidak membuang sampah plastik ke laut. Seperti yang kita ketahui, terutama di Indonesia ini, kesadaran akan tidak membuang sampah, terutama sampah plastik ke laut, itu masih rendah. Jadi ditemukan beberapa kasus mamalia laut dengan jenis paus yang ditemukan mati karena sampah plastik. Untuk aksi yang kedua adalah membuat jalur lalu lintas khusus di sekitar jalur migrasi dari mamalia laut ini. Di beberapa kasus ditemukan bahwasannya mamalia laut terdampar dan mati akibat dari kebisingan kapal-kapal yang melintas tepat di tempat mereka bermigrasi. Tak sedikit pula beberapa kasus juga menemukan mamalia laut ini mengalami luka akibat terkena dari propeller atau baling-baling kapal. Untuk aksi yang ketiga adalah membuat jalur khusus untuk pertambangan minyak. Jadi banyak kasus mamalia laut terdampar dan mati karena adanya tumpahan minyak yang mengganggu ekosistem tempat hidup dari si mamalia laut ini. Untuk aksi yang keempat adalah mengurangi perburuan terhadap mamalia laut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perburuan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu ancaman bagi si mamalia laut ini untuk bertahan hidup. Selanjutnya, untuk aksi yang kelima adalah melestarikan habitat dari mamalia laut.
terjadinya kerusakan terhadap habitat mamalia laut ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sampah atau limbah yang ada di laut, penambangan yang dilakukan di dalam laut, seperti contohnya adalah penambangan minyak. Lalu yang ketiga adalah pembangunan di sekitar pesisir yang dapat mempengaruhi ekosistem dari tempat hidup mamalia laut ini. Untuk aksi yang keenam adalah memberi edukasi kepada masyarakat pesisir tentang pertolongan pertama pada mamalia laut yang terdampar. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir wajib mengerti dan memahami apa saja yang harus dilakukan dalam menangani mamalia laut terdampar saat kondisi darurat. Edukasi itu bisa berupa penyuluhan langsung atau sekedar menyebarkan beberapa poster yang berisi informasi cara penanganan mamalia laut terdampar seperti pada contoh. Untuk aksi yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai pentingnya pelestarian mamalia laut terhadap masyarakat sekitar. Perlindungan mamalia laut ini dapat terlaksana dengan maksimal jika seluruh masyarakat ikut andil atau berperan dalam menjaga kelestarian mamalia laut tersebut. Itulah 7 aksi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.